nama apa dulu gitu. Halo semua, dan Poppy share lagi, dan ini satu hal yang kalian patut ikuti sampai video ini selesai, karena ini adalah penjelasan tentang aplikasi deteksi yang sementara disarankan bagi semua orang, terutama di Sulawesi Tengah, untuk mencoba mengetes kesehatan mereka melalui aplikasi yang sedang Poppy share bahas ini, namanya Deteksi, oke? Nah, sebelumnya Poppy share sudah mengunjungi pihak deteksi di kantornya, dan inilah liputannya. Nah, Poppy sini sudah ada di deteksi. Di sini sudah ada Mas Ari. Silakan. Apa yang dibutuhkan masyarakat kalau deteksi ini kira-kira? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya mau jelasin dikit aja dulu. Apa sih deteksi itu? Terus apa sih self screening itu? Iya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai deteksi. Jadi deteksi itu sebenarnya adalah sebuah startup kesehatan health tech yang berasal dari Palu. Kami melakukan kerjasama dengan PDUI, dengan ID dan juga Dinkes Kesehatan Kota Palu untuk melakukan self assessment atau screening awal COVID-19. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya kami bisa mendapatkan data yang mana masyarakat itu apakah dia beresiko terpapar oleh corona dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi sebenarnya ketika dia pun datang ke rumah sakit, pertanyaannya akan sama. Itu sudah pasti. Pertama, pertanyaannya, apakah kamu dalam 14 hari terakhir berpergian ke negara yang terkena COVID-19? Atau kalau kemarin kan negara asalnya dari Wuhan ya, Cina. Nah, kalau sekarang untuk penyebarannya itu nggak melalui luar negeri lagi, tapi melalui transmisi lokal. Maka dari itu, dengan adanya self screening ini, tujuannya supaya penumpukan yang ada di rumah sakit tidak terjadi. Kenapa? Mereka bisa menanyakan langsung di aplikasi ini. Jadi bukan hanya soal pengisian data, tapi juga akan ada semacam saran-saran supaya kita tuh menghindari hal-hal yang akan memperburuk keadaan ya. Bagaimana kita yakin bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan ketika kita harus mengisi itu? Nah, sebenarnya dari kami sendiri, kami tidak meminta data-data yang ini. Dengan dia secara jujur menyampaikan informasi bahwa dia pernah ke kota-kota yang terkena epidemis, itu memudahkan kami untuk men-tracking dan mengisyaratkan dia untuk melakukan self-isolation. Tapi itu kan nggak hanya berlaku untuk mereka yang pernah melakukan perjalanan ya? Iya. Tapi untuk semua ya? Untuk semua. Makanya social distancing itu sangat perlu. Luar biasanya ketika ini sudah disebarkan, sudah dimulai, itu sekarang sudah mencapai 23.000 udah. Nah, sudah 23.000 yang ikut mengisi datanya dan membiarkan dirinya dipantau untuk mendapatkan penanganan baik dalam sisi saran-saran kita harus ngapain, harus konsumsi apa, gitu, apa yang nggak boleh, supaya nanti jangan sampai kena, gitu ya. Jadi bukan mencari yang kena, tapi kita mencegah supaya jangan sampai kena. Nah, kalau yang 23.000 dari seluruh Sulawesi Tengah sudah ngisi, yang belum, ayo di mana aja gitu kan? Benar. Nah, ini kesempatan kita untuk mencoba. Sebenarnya itu sudah sampai berisiko bagaimana? Nah, sekarang bagian pengetesan itu seperti apa sih? Jadi klik aja di situ deteksi.id. Nah, selain kalian bisa melakukan self screening di aplikasi deteksi di website deteksi sendiri, itu kalian bakal bisa melihat pemantauan real time dari Dinas Kesehatan berapa jumlah ODP dan PDP di Kota Palu, seperti itu. Nah, mungkin kita perlu lihat prosesnya kayak apa ya? Mungkin Poppy ini suruh-suruh kita ngisi begitu, ntar kenapa enggak. Ini semua datanya tidak pernah akan dipublish ataupun tidak dipublish. Datanya aman. Memang hanya untuk dibawa kepada penanganannya. Ya. Oke, seperti apa sih? Kita coba lihat satu ini. Ya, boleh. Nanti satu simulasi gimana sih cara pengisiannya? Boleh sini ya? Boleh. Oke, untuk mengetes deteksi aplikasi ini, untuk mengetes aplikasi deteksi ini, Poppy akan mencoba untuk mendaftar dan mengetes kesehatan Poppy seperti apa sih? Nah, ini langsung coba. Tadinya takut ya sebenarnya, dan Poppy pikir ini adalah ketakutan yang sama bagi semua orang, tapi ternyata tidak sesulit itu, dan tidak seseram itu.
Karena ternyata di dalamnya tidak terlalu meminta data-data kita, hanya bahkan ini nama pun itu inisial, langsung saja, ya, tanpa banyak bacot. Oke. Nah, di sini sudah ada langsung kita di linknya ya, di linknya. Jadi langsung klik linknya. Oke, ya. Setelah masuk link, ya, ini sudah ada kata pembuka. Yuk cek risiko tertular virus corona gratis. Oke, langsung muncul kotak di sini untuk ngecat mereka untuk pengisian. Langsung kita klik saja. Halo, saya adalah asisten virtual yang dibentuk oleh tim deteksi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sulawesi Tengah dan juga IDIA. Jadi merupakan aplikasi terpercaya, bukan aplikasi kaleng-kaleng ya. Jadi ini betul-betul yang akan membuat kita mengecek kesehatan kita secara apakah kita berisiko atau tidak. Langsung ya. Kemudian ada tombol periksa. Di sini kita langsung klik periksa. Sebelum dimulai, kami akan menanyakan beberapa hal terkait profil kesehatan kamu. Siapa nama kamu? Nah, ini kita bisa isi dengan inisial atau huruf pertama dari nama kita. Jadi, karena inisial, jadi ini betul-betul aman. Jadi, nama kita yang sesungguhnya bahkan tidak perlu harus kita isi ya. Bahkan kalau isi juga sebenarnya tidak apa-apa. Ya, di sini Papi share isi Papi aja gitu ya. Misalnya Papi. Langsung klik send. Sebentar. Ya. Baik, Papi. Apa jenis kelamin kamu? Oke, langsung isi ya. Oke. Kemudian berapa usia kamu saat ini? Dari daerah atau kabupaten atau kota manakah kamu, Papi? Nah, pastinya Palu ya. Palu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 atau berada dalam satu ruangan yang sama atau kontak dalam jarak 1 meter atau pernah berkunjung ke negara atau daerah transmisi COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Pastinya tidak, karena Pak Bisir bikin kontennya masih di Palu saja. Ya, pastinya tidak. Oke. Lanjut. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan. Apakah sedang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius? Pilek, batuk, dan sesak napas dalam 14 hari terakhir. Kemarin sempat ya yang batuk aja, tapi cuma batuk-batuk seperti biasa aja. Jadi enggak yang perlu dikhawatirkan. Yang dimaksud ini adalah batuk-batuk yang keras dan cukup intensitasnya cukup tinggi dan kayaknya yang tidak berdahak gitu ya. Jadi di sini Papi share karena tidak merasakan itu selama 14 hari terakhir dan merasa fit-fit saja karena sering minum vitamin dan juga suplemen yang berhubungan dengan memperlancar peredaran darah, jadi aman gitu ya. Oke, jadi Bapak bisa jawab tidak. Ini jujur ya, kalau kita merasakan ada seperti itu, enggak apa-apa diisi ya. Oke. Nah, langsung muncul hasilnya. Dapat kesimpulan bahwa Anda belum perlu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, cukup mudah kan, simpel kan, enggak perlu yang ribet-ribet, jangan dikira mau ngisi yang macam-macam, enggak, kayak begini saja. Kemudian ada sarannya, terapkan social distancing atau jaga jarak ya. Nah, saat ini Anda disarankan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tetap berada di rumah selama 14 hari. Kemudian ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut atau hidung dengan tisu atau lengan bagian dalam, lalu segera membuang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Jadi seperti begini. Gitu, gitu batuknya. Oke? Kayak orang ini ya. Gitu. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian usahakan untuk tetap makan dan minum yang cukup gitu. Nah itu mengusahakan makan dan minum yang cukup ini sudah lewat beberapa 2 minggu ini agak betul-betul sesuatu. Ini kita nggak kerja men apa gitu kan. Jadi betul-betul dalam rumah gitu ya. Dan Papi saya percaya itu dirasakan beberapa orang. Nah, semoga ada solusi untuk itu. Terus yang terakhir, info lebih lanjut mengenai COVID-19 dapat menghubungi call center 119 extension 9. Balikannya 911 ya, jadi 119 gitu ya. Lanjut, apakah kamu ingin berkonsultasi pada dokter? Nah, ini deteksi ini bekerja sama dengan para dokter ya. Jadi nanti ada banyak dokter yang akan menjawab sesuai dengan spesifikasi masing-masing, keahlian masing-masing seperti itu. Jadi kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan lebih lagi, bisa langsung jawab di sini ya kalau ingin bertanya. Kemudian, terima kasih telah mencoba self-assessment deteksi. Jangan lupa untuk follow Instagram dari deteksi.
Nah, iya, karena deteksi ini akan memberikan informasi atau membuat postingan-postingan berhubungan dengan wabah corona ini, jadi di-follow aplikasinya supaya kita dapatkan informasi yang betul-betul resmi dan juga update gitu ya. Karena kita berharap dari postingan-postingan dari orang-orang awam gitu kan kadang-kadang suka yang nge-hoax, suka yang apa kadang-kadang langsung main share tanpa peduli ini benar atau enggak gitu kan. Oke, seperti itu. Lanjut. Apakah kamu ingin melakukan pemeriksaan dari awal? Nah, ini penting teman-teman karena kalau kita merasakan sesuatu atau bahkan ketika kita sehat ini bagusnya kita langsung adakan pemeriksaan dari awal. Maksudnya pemeriksaan itu pasti akan dilaksanakan pada semua orang supaya tidak ngantri, tidak menunggu gitu. Mumpung di awal-awal disuruh periksa aja supaya kita selesai. Supaya gilirannya enggak menunggu kan. Karena kalau sudah banyak yang mengetahui adanya pemeriksaan seperti ini, itu bakal jadi menumpuk gitu ya. Mending kalau mau diperiksa dari awal silakan. Atau malah bagus kalau tahu kita sehat lebih baik cepat gitu kan. Atau kalau yang memang sakit dan pengen diperiksa silakan aja langsung jawab situ ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di situ pengisian dan pengetesan kesehatan melalui aplikasi deteksi jadi nggak ribet dan semua orang bisa. Seperti tadi sudah diberitahukan lewat pembahasan dari Papiser itu ada sekitar 23.000 lebih yang sudah mendaftar di Sulawesi Tengah. Anda kapan gitu kan? Papiser barusan sudah. Oke. Ditunggu kesempatan kalian untuk mencoba aplikasi deteksi ini supaya kalian juga ikut mengetes kesehatan dan apakah kita berisiko atau tidak. Papiser. Oke, jadi seperti itu simulasi pengisian data. Jadi aman buat semua orang ya. Jadi tidak ada pengisian nama, hanya kalau kita memang kadang-kadang ada yang suka yang nama aku gimana? Jadi bisa inisial misalnya kayak Papiser gitu bisa aja PSR gitu kan. Jadi hanya untuk mengetahui kita berisiko apa enggak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam itu. Nggak ada juga pengisian yang aneh-aneh, bahkan tanggal lahir pun enggak ya? Nggak minta. Nggak ada. Jadi betul-betul hanya pertanyaan kayak semacam angket begitu loh, kayak polling Iya, gitu benar. ya. Dan kalau bisa isinya itu memang benar-benar jujur gitu loh. Jangan hanya ini sebagai tes-tes begitu. Iya, jangan tes-tes begitu. Sebenarnya membantunya itu lebih ke nakes juga ya, ke tenaga kesehatan atau rumah sakit, fasilitas kesehatan. Karena kalau misalnya 20.000 tadi nih datang ke rumah sakit, nggak dalam selesai dalam 2 hari. Jadi jangan lupa buat yang belum isi, boleh cari situs deteksi.id atau link di bawah ini. Dan mulailah pengisian data. Atau masih punya pertanyaan lain boleh di chatbox ya. Bisa. Ya, kita juga bisa di chatbox, nanti kita akan hubungi. Ya, gitu. Atau kalau punya kisah-kisah tertentu yang sepertinya berisiko gitu. Lewat sini juga boleh. Oh, saya kemarin itu kayaknya habis dari mana gitu. Oh iya. Tapi saya tidak tahu saya ini berisiko apa enggak. Tapi kok nggak ada tanda-tanda itu di saya. Apakah saya masih termasuk berisiko apa enggak gitu. Nah, itu justru dilaporin aja. Jadi nanti kita akan coba asesmen lebih mendalam. Ya pasti percayalah bahwa ini akan sangat membantu kita. Oke, jangan lupa untuk terus ikuti video-video dari Papiser dan jangan lupa juga untuk pantau terus @deteksi_app gitu. Oke, ikuti terus video-video selanjutnya dari Papiser dan Deteksi karena kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga PDUI Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan juga ID Cabang Palu. Yang akan selalu senantiasa menerima dan memberikan informasi terbaru soal bagaimana perkembangan wabah virus corona di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, masalah jumlah ODP dan PDP itu jangan sampai salah fokus ya. ODP dan batuk. Yang ngurusin aja batuk.